Ya, di praktikum kali ini di Introduction to Networking, kita akan mengerjakan lab 14.81 yaitu mengenai TCP dan UDP communication atau komunikasi TCP dan UDP. Di praktikum kali ini kita tidak si paket tracer activity-nya itu kita ada perbedaan dengan praktikum sebelumnya, yaitu kalau yang sebelumnya di PKA-nya itu ada penilaian ya, completion-nya ada berapa persen, kita harus selesai 100%. Tapi di sini kita ada dua tujuan utama ya. Nah, kita sudah buka filenya, paket tracer PKA 14.8.1. Seperti biasa, kasih nama dulu. Nah, di praktikum ini kita cukup membaca si instruksinya. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Kita tinggal mengikuti dan mencoba untuk mengerjakan beberapa aktivitas ya, dan kita akan menganalisis, mempelajari juga dan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, di sini tujuannya adalah ya, menggenerate traffic jaringan di dalam modus simulasi. Ya. Jadi di paket tracernya kita akan mengaktifkan tab ke simulasi ya. Jadi ada yang real time, ada yang simulasi. Dan kedua, di simulasi itu kita akan belajar untuk memeriksa fungsi-fungsi dari TCP dan UDP protokol. Nah, kita akan bacakan dulu penjelasan ini ya. Simulasi dari aktivitas ini ya bertujuan sebagai dasar pemahaman TCP dan UDP secara detail. Nah, di dalam paket tracer modus simulasi itu menyediakan kemampuan dari simulasi ini untuk melihat beberapa perbedaan PDU dalam proses perjalanan data di dalam jaringan. Kemudian di dalam paket tracer simulasi mode itu kita bisa melihat protokol-protokol apa saja yang dilihat dari PDU-nya, kemudian tahapan-tahapan di instruksi ini ya. Di sini ada tahapan-tahapannya untuk memandu kita dalam proses request layanan network yang ada dalam topologi paket tracer ini ya. Nah, dengan beberapa aplikasi yang ada ya. Di sini sudah ada aplikasinya, ada HTTP client, ada FTP client, DNS client, email, kemudian adalah servernya. Nah, kita akan mengeksplor semua fungsi-fungsi TCP UDP ini, kemudian untuk multiplexingnya, kemudian untuk fungsi dari port number setiap aplikasi, tiap-tiap aplikasi yang meminta data baik dikirim atau diterima ya. Di sini tidak ada penilaian ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa di sini nggak akan ada penilaian. Jadi kita akan mempelajari, menganalisis ya, melihat bagaimana prosesnya. Kita langsung masuk saja. Di bagian 1 kita akan mengenerate traffic jaringan dalam mode simulasi dan melihat multiplexingnya. Di step 1, nah, ikutilah instruksi ya. Perform atau laksanakan tugas untuk mengurangi jumlah traffic network yang dilihat dalam simulasi. Ya, kita harus pertama klik multi server dan desktop tab, kemudian command prompt. Kita buka multi servernya yang ini, kemudian masuk ke desktop ya, dan ada command prompt. Kita akan melakukan ping. Nah, ping ada tambahan optionnya min n 192
168.1.255. Ya. Ketika ngeping ini, nah, kita akan ngeping broadcast address dari klien di jaringan. Nah, si komen ini akan mengirimkan satu request ping dibandingkan dengan biasanya. Nah, ini membutuhkan beberapa detik, tergantung dengan device dalam networknya apakah sudah bisa respon dari multi servernya. Ya, langsung kita ping dulu. Nah, ini ternyata ada yang terlewat ya, ping min n 1. Ping min n 1. Ya. Ini langsung melakukan broadcastnya ya. Di sini sudah ada 2, 3, 4. Nah, multi server di close saja. Nah, langkah yang kedua. Nah, kita akan memindahkan ini real time ke simulasi mode ya. Ke mode simulasi. Kita perbesar saja ini di sini. Nah, kita masuk ke simulasi mode. Nah, di simulasi itu ada tampilannya seperti ini ya. Ada reset, play control, ada event-event segala macam. Nah, kita balik ke sini aja biar tidak terlalu ini. Nah, di step 2, nah ini kita sudah masuk ke simulasi. Nah, kita langsung ke HTTP client di sini ya. Kita buka HTTP client, langsung kita masuk web browser. Nah, ini ada web browser. Nah, di web browser, nah ini ke atas saja. Nah, biar kelihatan ya. Ketikkan di URL-nya 192.168.1.254. Nah, ketika diklik go, nah ada tanda envelope-nya akan muncul ya di sini. Topologi window-nya ya. Kita minimize saja, tapi tidak di close ya, di minimize. Seperti itu dulu nih, ada paketnya nih, HTTP client. Kemudian kita akan mengenerate step 4-nya adalah DNS traffic dari DNS ya. Pilih DNS-nya berarti DNS client yang ini ya. Kita klik. Nah, di DNS client kita masuk ke command prompt ya. Kita masuk ke command maaf. Biar berurut ya. Kita masuk ke FTP dulu. FTP buka command prompt juga. Command prompt sekarang yaitu dengan FTP perintahnya 192.168.1.254 ya. Langsung enter. Nah, dia sudah ada proses nih. Envelope-nya ya. Simulasinya itu ya. Ini juga sama di minimize. Kita masuk ke DNS traffic. Tadi kita sudah buka di DNS traffic. Ya, membuka DNS kliennya, kemudian kita buka command prompt-nya di desktop, lalu ketikkan ns lookup multi server.pt.ptu ya. Enter. Nah, ini juga sama, sudah ada envelope tanda, dan ini di minimize juga. Kemudian di step 5 kita akan mengenerate email traffic. Nah, kita buka email kliennya, kita buka email tool. Nah, di sini ada email tool ya. Kita perbesar dulu. Nah, email toolnya kita pilih yang ini ya, ada email. Lalu kita pilih compose ya untuk mengirim kemana? Nah, ke user sesuai ketentuan, user at multiserver.pt.u.
.pt.ptu. Subjeknya adalah personalize the subject, samain aja ya, lain. Sebenarnya bisa diisi yang lain. Bodinya personalize di email. Kemudian kita klik send. Nah, di sini sudah ada email juga. Kita minimize juga. Tidak di close. Nah, di step 6 ini kita akan memverifikasi traffic yang di-generate dan siap untuk simulasi. Nah, di sini harus ada beberapa PDU entry. Nah, ini adalah entry dari PDU-nya nih. Target data unit ya. Nah, ini. Nah, kita perbesar. Ini ada TCP, yang HTTP, FTP ada tipenya TCP, DNS tipe itunya, protokolnya, dan email, nah TCP juga. Nah, apa yang harus saya lakukan? Nah, kita langsung ke step 7. Step 7 gimana? Nah, di step 7 kita akan menggunakan capture forward button di dalam simulasi panel untuk mengobservasi perbedaan protokol yang berjalan di jaringan. Ya, di mana tanda capture forward, nah ini adalah capture forward ya. Capture forward. Nah, capture atau forward. Nah, klik capture forward. Oke, kita akan klik capture forward. Nah, ini ya. Yang ada tanda ininya ya. Maju. Oh, ini kembali ke langkah sebelumnya ya. Kita klik sekali aja. Klik sekali. Nah, ini disimulasi proses berjalannya si PDU ini ya. Kemudian langkah yang B adalah kita melakukan klik capture forward 6 kali ya, 6 kali, dan kita akan melihat perbedaan host yang perbedaan dari prosesnya ya. Bagaimana melewati si kabel, kemudian direksinya ya. Kita klik 6 kali ya. 1. Nah, ini TCP ya. 2. Nah, langsung ke DNS. Ini. 3. Oh, langsung ada TCP, HTTP client. Nah, ini yang HTTP client ya. Dia sudah tersampaikan. 4. Nah, ya. FTP-nya nih udah masuk. 5. DNS client ya. 6. Email client. Ya. Itu sudah 6 kali. Nah, proses yang ini ya. Proses yang barusan dikerjakan ini dinamakannya apa? Nah, biasanya itu dinamakannya adalah sebagai multi ya. Multiplexing atau komunikasi atau apa ya? Percakapan. Istilah bahasa Inggrisnya sih conversation multiplexing ya di sini. What is this called? Nah, ini di istilahnya proses ini adalah conversation multiplexing, yaitu variasi beberapa PDU, ada yang warna apa tadi ya, macam-macam itu, ada terlist ya di simulasi panel. Nah, variasi dari warna, gitu kan? Ada warna yang beda-beda ya tadi ya, yang si PDU-nya ini. Nah, variasi warna ini menunjukkan apa ya? Mewakili protokol ya, mewakili beberapa protokol. Untuk yang HTTP itu berwarna biru, untuk yang HTTP warna birunya agak biru apa ya nih? Ungu lah, lebih ke ungu.
Untuk TCP warna hijau ya ini ya, mirip hijau ya, mendekati hijau. Dan untuk DNS adalah coklat. Nah, dan ada lagi yang email juga mirip-mirip ke biru ya, SMTP. Nah, kayak seperti itu ya. Apa perbedaan color ya? Apa perbedaan warnanya ya? Colorsnya yaitu untuk menandakan atau merepresentasikan protokolnya. Nah, kita lanjut ke fungsionality of apa? Kita akan memeriksa fungsi dari TCP dan UDP protokol. Memeriksa traffic HTTP ya sebagai klien, sebagai komunikasi klien dengan server. Caranya kita reset dulu nih simulasinya, kita reset. Nah, kemudian kita edit filter dulu. Nah, di edit filter. Nah, di sini ada klik show all ya. Show all atau none ya, dibersihkan dulu. Kita akan pilih HTTP ya. Di sini kan nggak ada. Ini HTTP ada, kita pilih di IP versi 6, nggak ada. Nah, di miscellaneous atau tambahan ya, kita akan pilih HTTP. Kemudian kita pilih TCP. Nah, ini TCP, HTTP dan TCP ya. Langsung TCP, klik the X in the upper right. Nah, kalau sudah, nah untuk mengunduh ya, klik. Nah, ini visible event-nya kita hanya akan melihat HTTP dan TCP ya. Itu maksudnya. Jadi kalau mau menentukan kita mau DNS saja ya sama. Kita klik ini, kita kosongkan dulu, baru seperti itu. Masuk ke HTTP client. Nah, ini. Kemudian ini sudah masuk ke browser ya, bekas yang tadi. Kemudian enterkan satu yang tadi 192.168.154 di URL, klik go. Nah, klik go lagi. Nah, ini sudah ada PDU-nya ya. Nah, di situ kita minimize dulu. Nah, kita akan lihat capture forward ya. Langsung klik sekali dulu ya. Klik capture forward until you capture forward. Nih. Kita lihat juga warnanya ya. Sama dengan HTTP. Kita klik. Nah, ya. Kita akan menunggu sampai balik lagi warna ke sini ya. Klik. Masuk ke server. Klik lagi. Dari multi server masuk ke suite. Langsung prosesnya. Nah, di sini ada pertanyaan. Kenapa membutuhkan waktu yang lama untuk HTTP PDU untuk muncul? Ya. Kenapa? Ya, karena di dalam protokol TCP ini ya itu pertama harus ada ya kayak handshaking gitu ya. Harus terjadi establish ya. Antara yang dituju ke server ke klien itu harus ada handshaking dulu ya, establish. Jadi harus melakukan pertama kali ya, untuk yang pertama kalinya itu harus melakukan establish atau establish connection itu apa ya? Harus ada komunikasi dulu atau penentuan dulu. Wah, ini akan melakukan koneksi nih dari HTTP client ke multi server. Kalau sudah terjadi, diketahui, nah itu di apa trafficnya sudah oke, ya udah baru balik lagi ke sini. Jadi prosesnya tidak bisa langsung, kan? Nah, lanjut ke perintah berikutnya di E. Klik the PDU and pop to show PDU detail. Nah, klik the outbound PDU detail. Nah, di sini ada outbound PDU detail. Di mana outbound PDU detail ya? Di sini
Oh ini. Misalkan, nah ini. Misalkan yang ini. Klik yang ini. Nah ini ada output PDU detailnya. Nah untuk melihatnya ya. Ya. Pertama outputnya dari yang sini. Kedua, klik. Ya, ada outbound. Nah gini ya. Detail tab, nah ini prosesnya. Nah, detailnya seperti ini. Nah ini. Ya. Nah di sini ada pertanyaan. Ya. What is section labeled? Nah di section ini di label ya sudah pasti untuk yang ini adalah TCP-nya ya. Di label sebagai TCP. Apakah komunikasi ini dianggap reliable? Ya. Nah, dengan koneksi seperti ini, ya, ini sudah pasti karena TCP ya, ini reliable, kan? Kemudian record, nah, kita harus merecord SRC, port, destination port, sequence number dan ACK number. Nah, sequence number itu kan. Nah ini ada number-numbernya ya. Nah di sini ada source port ya. Source portnya itu, nah, ini ada tanda-tandanya ya. Nah untuk lihat nilai-nilainya, nah, kita harus dicek. Nah ini ada nilai-nilai. Terus kalau kita tutup nih. Nah ini. Nah di sini ya. Nilainya ya macam-macam ya. Kalau di sini kan destination port apa rekornya ada 1026 tambah 80 ya. Dijumlahkan ya pasti 12627 128 ya. 129. Nah, ini dilihat dari outputnya ya. Dengan jumlah-jumlah yang ini ya, nilai-nilainya. Di sini yang pertama, nah ini ada, nah ini adalah untuk portnya ya. Portnya, kemudian source portnya 80, destinationnya ini, sequence number, acknowledge, nah ini ya. Ini acknowledge-nya itu kan. Atau ACK-nya. Sequence number itu yang ini kan. Source port, destination port. Nah ini data-data yang bisa kita ambil ya. Banyak ya di sini. Terus kita akan lihat ke konfigurasi atau perintah berikutnya di app. Lihat di dalam nilai di flex field. Ya, bagian ya. Di flex field yang terletak di next window field ya. Nah ini. Kita cari next window field. Kita cari next window field. Nah, di sini ya. Nah, di sini nilai dari right of the B represent TCP apa? Jika ada tanda B itu merepresentasikan flag TCP yang diset dalam stage untuk conversation. Tiap 6 flash correspondent to flag. Each of the 6 flash correspond to a flag. Jadi masing-masing tiap 6 tempat ya. Presentasi dari nilai 1 tidak in any place indicated the flag is set. Ya, kalau 1 itu di set tandanya. Kalau lebih dari 1 flag can be set a time. Ditambahkan. Nah, nilai-nilai dari flag ini seperti terlihat dalam ini. ACK, PSH, SYNC, pin, gitu kan.
flag fill. Nah, ini flagnya ya. Kalau di sini passing modelnya, ini di inbound-nya, ya. Ini di outbound-nya. Ya. Value-value-nya ya. Ini flag-nya nih. Ya. Ini window build, flag-nya, terus ya seterusnya. Nah, di sini apakah jadi kacau begini. Oh. Nah, ini pindah ke sini aja. Ya. Nah, ini ada pertanyaannya. Which TCP flag are set in this PDU? TCP flag yang diset di dalam PDU ini, ya, itu sudah pasti adalah ACK ya, ACK dan ACK dan PSH. Nah, kita akan tutup dulu. Ini ke sini lagi. Misalkan kita lihat di sini. Nah, ini yang terakhir ya. Oke. Kita tutup dulu, kemudian close PDU-nya ya. Kita lihat, nah nih, close PDU dan klik capture forward until PDU with a checkmark return to TP client. Nah, ini udah nih. Nah, ini sana lagi. Nah, sekali lagi ya, coba lagi. Coba lagi. Nah, kita akan cek. Kemudian pilihannya yang ke ini. Nah, kita lihat inbound PDU detail. Nah, ini detailnya ya, ada preamble, destination address seperti tadi. Nah, si perbedaan yang tadi, nah ini ada sequence number-nya. Kalau tadi sequence number-nya itu ada berapa ya? Ini kan sequence number-nya 1, kalau yang sebelumnya apakah 0 biasanya ya. Nah, di sini kemudian ada ininya, beberapa pertanyaan. How are the port and sequence number different than before? Ya, biasanya si port dan sequence number itu tergantung dari source dan destination address-nya, gitu kan. Source dan destination address-nya itu ya bisa dibalik gitu kan. Kemudian nomornya berubah tadi ya, dari asalnya 0 kemudian jadi 1. Gitu kan. Terus di sini klik the HTTP PDU with HTTP client has prepared to send multi-server beginning of the HTTP communication. Klik di second PDU. Nah, kita langsung klik second PDU. Nah, ini. Nah, second PDU ya. Tapi kita mau lihat outbound PDU detail ya, inbound. Tutup dulu. Nah, ini kita pilih outbound PDU detail. Nah, di sini ini datanya, kan? Detail. Informasi apa yang terlihat di TCP section? Kemudian bagaimana port dasarnya bisa berbeda dari PDU? Nah, seperti yang tadi ya, itu sudah pasti the source dan source dan destination address-nya memang pasti akan dibalik.
nomornya juga, nilainya juga ya, value segala macam ya, itu dari flag-nya yang sudah ada ya, baik dari ACK-nya atau dari PSA-nya. Nah ini harus lumayan dibaca flag-nya. Close ya. Langsung kita reset simulasi ya, tutup, kita reset dulu simulasinya, habiskan. Nah kita akan masuk ke examine. Nah kita masuk ke FTP sekarang. Nah kita akan buka FTP comment. Nah di FTP client tadi sudah ada nih. Nah di FTP itu nah di simulation panel juga kita harus merubah edit parallel lagi ya, hanya FTP dan TCP. FTP tidak, TCP dengan TCP dengan FTP. Nah FTP ya, kayaknya di sini FTP. Nah ini FTP dan TCP. Oke, tutup. Nah, sudah ada TCP dan FTP. Nah, udah di TCP dan FTP. Nah, kemudian capture forward. Nah, klik capture forward. Nah, oh, kita harus ngirim lagi ya si FTP-nya. Nah, ya. Kita perintahkan lagi aja. Ini langsung kita forward. Oh, ada dua ya. Double jadinya. Terus klik, langsung output dicek. Nah, outputnya dicek, lihat ke section TCP. Nah, sectionnya mana? Ini Ethernet, ini IP. Section TCP itu adalah di sini, ya, di sebelah sini. Nah, di TCP, apakah ini variable? Ya, sudah pasti ini karena koneksi TCP pasti variable, gitu kan? Coba direkod katanya. SRC portnya, destination portnya, sequence numbernya, dan ACK number. Nah ini di recordnya, source portnya stok 06, destination portnya karena dia FTP yaitu 21, sequence numbernya masih 0, acknowledge-nya masih 0, kan? Nah, value di backfill-nya apa? Ya sudah pasti value di apa? Si value di backfill ya itu ada 1, 2 apa ya, TCP ya, mana sequence number. Nah ini value-nya ya ini 1026 gitu kan, 21 gitu kan, 00 gitu kan. Nah ini nilai-nilainya. Lanjut ke close the video capture forward. Oke, kita akan close video capture forward. Nah, kita sampai return dulu ya. Sampai dia masuk ke FTP client. Nah, sampai dia masuk ini ya. Sampai dicek. Nah, ini kita lihat inputnya. Ya. Forward port and sequence number. Nah, ketika sudah dilakukan checkmark seperti ini di TCP IP, sequence number dan portnya ACK yang berubah ya, nomornya ini ya. Jadi ada perubahan ya. Jadi si source dan destination-nya ada
proses, ya, berubah, ada perubahan. Terus outbound detail, kenapa bisa berbeda? Kenapa prosesnya berbeda? Ya seperti tadi, ya karena ada proses reverse-nya, ya. Terus close the PDU, open the PDU inbound data, scroll down the past TCP section. Nah, the past TCP section harusnya nih ada ini nih. Nah, ketika diproses dari sini nih, scroll down past TCP section, what is the message from the server? Nah, message-nya udah ada sebetulnya nih, yang tadi, kayaknya tadi 2 kali ya. Nah, message-nya itu nih, welcome to FTP server. Nah, sekarang tapi ada yang gagal ya. Harusnya nggak gini ya. Nah, kita tutup dulu aja reset simulation-nya. Kemudian real time dulu. Kita cek di FTP ya. Nah, ini. Tadi lagi dibuka ya. Ada welcome to FTP server. Udah. Kita langsung ke examine DNS traffic as the client communicate with the server. Kita tutup. Ikuti step di part 1 to create DNS traffic ya. Diulang lagi yang DNS traffic. Nah, yang ini tadi kita sudah NS lookup ya. Nah, kita ulangi lagi, kemudian masuk simulasi mode, edit filter. Nah, kita hanya merubah UDP dan DNS. Mana DNS ya? DNS-nya kok nggak kebaca ya? UDP. Nah, ini di IP ya. Tutup. Kita sudah pindah DNS, FTP, UDP. FTP nggak usah, maaf. FTP kita tidak usah. FTP dihilangkan. Hanya UDP dan DNS. Karena DNS dan UDP yang berjalan. Ya. Kemudian, belum ada ya? Nah, udah ada nih PDU-nya. Buka. Nah, lihat di OSI model. Untuk outbound-nya, lihat di OSI model detail dari outbound PDU ya, outbound PDU-nya. Nah, di sini what is the layer 4? Apa itu layer keempat protokol? Layer keempat protokol ya sudah pasti si DNS itu dia menggunakan protokolnya ini UDP. Ya. Apakah komunikasi ini reliable? Enggak. Nah, jadi untuk DNS itu bukan yang reliable DNS itu ya. Beda dengan yang tadi yang HTTP sama ini. Terus buka outbound PDU detail tab dan lihat UDP section dari PDU format. UDP section dari PDU format, lihat source port-nya. Nah, ini 1027, destination port-nya itu adalah 53. Kenapa tidak ada sequence dan acknowledge number? Ya karena ini adalah UDP. UDP tidak perlu ada acknowledge, tidak perlu ada establish, gitu kan? Ya, tidak memerlukan establish dan acknowledge. Ya. Kemudian langkah berikutnya mana tadi itu? Tutup PDU, ya.
tutup PDU-nya, kemudian checklist forward sampai terchecklist ya yang DNS-nya. Lalu ditutup sampai dia kembali ke klien. Nah, sampai ada checkmark ini. Ya, checklist lah kalau alternatif seperti itu. Kemudian klik pada develop dan select Ubuntu inbound detail. Inbound detail, ketika dilihat di inbound detail, bagaimana port dan second number dependent report. Nah, biasa. Jadi si 53 dan 124-nya ini dibalik ya. Kalau tadi source portnya di sini, kalau di sini adalah destination. Sekarang ini dibalik, posisinya di reverse saja ya posisinya. What is the last section of the PDU code? Apa seksi terakhir dari PDU? Dinamakan apa seksi terakhir dari PDU ini? Biasanya disebut ya seksinya adalah DNS answer ya, jawaban dari DNS-nya. Jawaban dari DNS-nya. Nah, di sini sudah ada. Maksud jawabannya mana ini? Ya. Jadi langsung ada DNS answer-nya ketika ini dengan perintah swap bahwa servernya ini. Ya. Non authoritative. Nah, ini jawabannya. Kemudian IP-nya ya. Sudah pasti IP dari DNS-nya gitu. Ya. IP-nya ini ya. Tutup. Tutup. Nah, kita langsung tutup aja reset simulation ya. Kemudian step terakhir yaitu kita akan memeriksa atau mengexamine traffic dari email komunikasinya ya dari klien ke server. Nah, kita harus nge-repeat lagi nih. Karena di sini kita edit filter dulu. Jadi yang di set TCP ya. Kalau email pasti TCP bukan UDP. Kemudian ada POP3 ya. POP3. Nah, kita pakai ininya POP3 dan SMTP. ini SMTP TCP POP3 sesuai dengan ketentuan. Tutup. Disable eventnya ada ini. Kita bikin perintah yang email lagi seperti yang tadi. Apa ya tadi itu? Ya, kita coba aja lagi ya. Langsung klik send aja. Nah, ini ya prosesnya. Kemudian buka PDU-nya. Klik outbound-nya. Cari the last section, seksi terakhir. Nah, seksi terakhir ini TCP ya. Ya. Apa protokolnya? What transport layer protocol does traffic? What transport layer protocol does email traffic is used? Sudah pasti TCP ya. Karena ada acknowledge, ada sequence number, segala macam. Itu sudah pasti itu. Kemudian, apakah komunikasi reliable? Sudah pasti. Karena ini TCP ya. Ya, email TCP, FTP TCP, HTTP TCP. Kecuali DNS tadi dia UDP. Ya, record source port destination. Nah, kita lihat. Source port dulu 126, destination port 25, kemudian sequence number-nya 0, acknowledge-nya adalah 0 ya. Value-nya apa itu kan ya. Itu ada macam-macam ya. Ini ada nilai-nilainya kan. Nah, ini value-nya. 0 segala macam. Sync segala macam. Ya. Kemudian kita akan lanjutkan emailnya, maaf. Maksudnya si PDU-nya ya, kita teruskan sampai terchecklist ya, sampai ke server atas sampai ada checklist. Sudah sampai lagi ke klien. Nah, ini sampai ada tanda, nah itu ya, checkmark atau checklist. Ya. Kita klik lagi, lalu lihat inbound-nya, berarti inbound-nya yang tadi di mana ya? Ini
Di inbound-nya ada perubahan nggak? Nah, pasti ada perubahan, tapi aduh, mouse-nya agak error. Nah, ini di sini inbound. Oh, kayaknya ini belum. Kita 2, 3, 4, 5. Klik di TCP PDU. Nah, kita pilih TCP PDU-nya ya ini. Nah, kalau di sini adanya outbound ya, berarti kita pilih yang ini. Inbound detail ya. Di inbound detail itu perubahannya sedikit ya. Nah, ini sequence number sama ininya ya. Apakah port dan sequence number dan ini ya pasti seperti biasa dia di reverse ya. Ada perubahan destination, ada source portnya, ada destination port segala macam. Itu terjadi reverse. How port number sequence dependent udah dijelaskan. Langsung kita lihat output numbernya, output detailnya. Nah, biasa destination, source port ini ada perubahan nggak? Sequence number juga ada perubahan juga ya. How are the port? Nah, ini sama. How our the port dan sequence number depend. Nah, ini terjadi apa? Di reverse ya, prosesnya. Nah, yang terakhir yang I, there is a second PDU of different color. Ada second PDU. Nah, PDU yang kedua. Nah, warnanya beda. Nah, di sini warnanya beda. Bahwa email client itu bersiap untuk mengirimkan ke server multi-server ini. This is the beginning. Ini adalah permulaan komunikasi dari email. Klik di PDU-nya. Nah, untuk lihat PDU detail. Nah, ini kita coba. Nah, ini prosesnya. Nah, ini proses reverse-nya. Destination IP. Ini. Nah, klik di sini. Aduh. Ini proses yang tadi. Nah, ini ya. Nah, ini sudah. There is second PDU at the beginning. Nah, how port and second number different? Nah, biasa karena sudah ada proses reverse ya. Apakah email protokol ini what email protocol is associated? Nah, email protokol email apa yang associated with TCP port 25 gitu kan? Terus protokol apa yang berasosiasi dengan TCP port 110? Nah, untuk yang port 25 mana tadi? Nah, di sini kalau yang 25 itu adalah port SMTP ya. Ini nih. Ini portnya port 25. Nah, kalau 110 itu adalah protokol ya, protokolnya dari POP3 ya. Nah, itu. Jadi di dalam email itu pasti akan menggunakan SMTP. Nah, kemudian akan menggunakan juga port 110 itu untuk POP3. Nah, untuk portnya sendiri kita coba lihat ada di mana, apakah ada di outbound kah atau di, nah ini SMTP data, ini portnya adalah 25 ya. Nah, ini slotnya 25 ya. SMTP slotnya 25. Nah, untuk POP3-nya kita lihat jadi
25. Nah, ini ada penjelasannya ya. Nah, IP address, enkapsulasi, dekapsulasi, ini prosesnya sudah ada. Nah, kira-kira itu yang bisa saya jelaskan bahwa proses komunikasi atau traffic menggunakan simulasi, baik itu email, HTTP, FTP, dan DNS itu kita bisa dilihat dengan mode simulasi. Kita bisa melihat tipenya, nilai-nilai dari source word-nya, destination port-nya, dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, di sini juga ini tidak ada nilai ya, berarti sudah menyelesaikan ini ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di praktikum berikutnya. Terima kasih.